Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa terasa pemirsa, kita sudah di segmen terakhir, tapi tenang aja ya, masih ada hal lagi yang akan kita obrolkan bersama dengan Aditya Sepriansyah atau biasa dikenal dengan Adit. Waduh, apalagi untuk anak-anak muda sekarang yang ingin berkecimpung di dunia kreativitas. Dan untuk kreativitas itu luas Bang Adit ya, luas, bukan hanya soal luas. Mengenai event, bahkan juga dalam kita untuk berbisnis pun juga harus dituntut kreativitas. Sekarang event itu bukan hanya ngerjainnya, kalau COVID itu buat teman-teman pekerja kreatif tuh jauh lebih pintar. COVID itu, jadi kita belajar bagaimana bikin event Zoom, event digital, semuanya dari gara-gara COVID. Oke. Nah itu akhirnya kami harus modifikasi semuanya gitu, dan kami udah terbiasa bikin event daring segala macam itu. Dan itu pelan-pelan sekarang kan sudah mulai berubah. Jadi kita bahas ke new era nih. New era, betul. New era, bagaimana cara mendistribusikan suatu produk secara digital juga, mendistribusikan secara langsung juga seperti apa gitu loh. Itu banyak sekali. Kalau zaman dulu jual tiket harus offline, fisik. Kalau sekarang cukup scan barcode gitu loh. Tidak perlu harus datang ke venue. Banyak sekali. Jadi sekarang untuk kesempatannya luas banget, Bay. Jadi buat teman-teman di Bengkulu nih, buat adik-adik semua yang pengen belajar dunia event, it's okay, gampang. Tinggal follow Instagram Adit bisa, mau tanya-tanya bisa, ketemu Adit paling gampang. Ibai tahu di mana nyari Adit gitu. Teman-teman di Bengkulu yang sering lihat Adit paling gampang nyari Adit itu di mana. Adit tuh buka open diskusi kapan aja. Kalau misalnya kalian pengen belajar juga, Adit bisa datengin teman-teman yang ada IO Bengkulu yang bisa ngasih informasi gitu. Banyak sekali, kita ada orang sound system, ada orang sound engineer, ada orang kreatif desain, ada. Nanti kita bisa diskusi sama mereka. Oke. Nah, dari sosok Bang Adit ini kan kita juga tahu, apalagi di sosial media beliau kan juga aktif ini ya untuk kreativitasnya dari sisi yang lain. Sisi humanisme untuk membantu sesama. Boleh Bang Adit sedikit nih untuk Bang Adit, alasan apa nih yang juga mendorong Bang Adit juga untuk turut terjun juga membantu sesama? Sebenarnya sih awalnya iseng sih, Bay. Iseng jadi waktu itu ada satu orang anak yang menderita penyakit agak berat. Adit kebetulan lewat, kebetulan lewat. Jadi ibunya nangis, ditanyain kenapa, ada apa, ngeliat anaknya sakit. Terus bilang, oh, saya bisa bawa nih anak. Ya udah, akhirnya dengan seperti itu akhirnya, wah, Adit bilang nanti ada yang support gitu. Adit cuma gitu ya, ada yang support gitu. Akhirnya lumayan banyak juga yang udah disupport untuk pengobatan ya sampai sembuh, biasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah teman-teman yang ada sebagian yang Adit sendiri yang ngurus dari awal sampai akhir, ada juga yang Adit cuma sebagai rujukan, Adit kasih rujukan, dibiayakan sampai sembuh gitu, seperti itu, baik. Nah itu mungkin sisi lain dari kawan-kawan Bengkulu yang tidak tahu juga tentang ini. Banyak bukan warga sih, banyak orang-orang yang seperti ini, bukan hanya Adit, banyak sekali, baik. Banyak sekali di Instagram itu. Mereka tujuannya untuk membantu orang banyak gitu loh. Tapi ya tidak semuanya bisa dibantu gitu loh. Ada syaratnya juga, minimal ya kalian tidak bisa memaksakan diri kalau kami harus bantu full gitu. Tapi insya Allah kami bantu. Tapi yang jelas, baik, Adit support buat teman-teman yang ada di Bengkulu yang butuh darah cepat. Adit bisa carikan. Bisa seperti itu. Jadi kalau sekarang sih alhamdulillah WhatsApp Adit tuh tiap hari tuh, Bang Adit butuh darah, Bang Adit butuh darah, butuh darah. Dari teman-teman PMI Kota dan PMI Provinsi, terima kasih banyak yang sudah support gitu loh. Mereka siap ngasih, Bang Adit ada informasi darah sini banyak dari itu. Berarti juga karena juga seringnya berbaur dengan orang-orang, meng-create satu event, akhirnya jiwa-jiwa rasa sosialnya itu tumbuh harus, juga dari situ ya. Karena kita juga harus peka gitu sebagai para pekerja kreatif. Harus, Bay. Ya, karena banyak hal kita tidak bisa hidup sendiri, Bay. Tidak bisa hidup sendiri karena kita harus dibantu. Mau suka tidak suka, kita harus bantuan orang banyak gitu loh, seperti itu, Bay. Nah untuk Bang Adit lagi nih, selama 25 tahun ini di dunia kreativitas ini nih, apa nih yang paling poin yang paling didapat dari Bang Adit nih? Paling Adit dapat, Adit punya apa ya? Kalau orang bilang saya punya keinginan yang tidak, saya tuh Adit tiap tahun tuh punya bucket list gitu loh. Tahun ini saya harus kesini, bikin ini. Alhamdulillah tiap tahun ya dari 100% 75% udah terpenuhi gitu loh. Terpenuhi gitu loh.
ya pengen jalan ke sini, pengen beli ini, pengen ngumpulin untuk ini, ya terpenuhi lah gitu loh. Tapi untuk sekarang ya banyak hal yang tidak terpenuhi ya karena kondisi-kondisi ya kan ya. Nah, tapi yang jelas target kawan-kawan Adit, kasih tahu kawan-kawan semua masih punya mimpi banyak, harus mimpi yang luas banget karena banyak lahan yang akan kita kerjakan bareng-bareng. Oke, luar biasa sekali Bang Adit. Terima kasih banyak waktunya hari ini sudah ngobrol-ngobrol. Tapi karena tadi di awal sudah sempat membajak opini ini, studio opini dibajak oleh beliau, sudah opening dan otomatis saya harus minta pertanggungjawabannya untuk juga menutup kebersamaan kita di opini episode kali ini. Dan pastinya pemirsa opini, saya Iqbal Farhan mengucapkan terima kasih banyak dan akan ditutup oleh Aditya Sepriansyah. Silakan Bang Adit. Oke pemirsa opini, terima kasih banyak udah nonton Adit sama Ibai pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, hati-hati dalam berkendaraan. Saksikan opini tiap hari dari jam 8 sampai jam 9 di TVRI Bengkulu. Saya Adit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Adit, terima kasih. Sukses terus. Dan pemirsa, saya Iqbal Fatwa bersama semua kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.